Kalau biasanya Yoga itu identik sama laptop, sekarang Lenovo bikin versi tabletnya. Dan ini bukan tablet premium yang cuma jual desain tipis doang ya, karena dari awal udah dikasih keyboard, pen, chipset kencang, plus fitur AI juga. Jadi wajar kalau gue penasaran, apakah Lenovo yang udah jago bikin laptop ini juga berhasil bikin tablet yang enak buat produktivitas dan kreativitas? Terus komplain gue apa aja sama tabletnya? Yuk kita bahas. Oke, sebelumnya mari kita cek boxnya dulu yang langsung bikin gua salfok ya, karena agak unik. Menurut imajinasi gua, bagian depannya ini kayak digambar pakai pensil gitu, ditambah warna boxnya yang krem kayak kardus. Nggak lupa juga ada logo merah menterengnya Lenovo di sebelah kanan. Terus di bagian kiri ada icon fitur-fiturnya gitu yang penjelasannya ada di bagian belakang. Nanti kita bahas lebih detail setelah ini. Terus yang bikin gua salfok selanjutnya adalah boxnya lumayan tebal sih. Karena udah dapat keyboard sama pennya ya di dalam box. Yuk kita kepoin. Wah, dibikin bener-bener aman ya. Sampai buat buka pilnya aja lumayan susah gini. Nah, bisa juga. Tapi kalau yang bawah aman aja, tinggal robek. Mantap. Pas dibuka langsung dikasih ucapan terima kasih. Yang ternyata itu kotak tipis berisi 2-in-1 keyboard pack. Terus di dalamnya ada tab, kertas garansi, dan ini pennya, yaitu Tab Pen Pro warna abu-abu. Habis itu ada charger 45 watt, kabel Type-C, dan ini dia kertas-kertas yang jarang kita perhatiin. Sama terakhir ekstra tip buat pen. Pas dinyalain langsung disambut sama logo Lenovo dan ZUI 17 berbasis Android 15 ya. Habis itu setup kayak biasa dan buat unlocknya pakai pattern aja karena belum support fingerprint. Habis itu gue cek storage-nya udah kemakan 30GB dari total 256 punya gue ya. Dan langsung update software sekitar 680-an mega. Dan sambil nunggu kelar update, kita pasang-pasang dulu keyboard sama pennya. Yang jangan kelewatan penjelasannya ya. Karena buat gue ini jadi salah satu daya tarik di tablet ini. Impresi gue sama tab ini langsung salfok ke kamera modulnya sih. Udah kayak kamera HP zaman now. Ada gundukan tipis, terus lensanya disusun atas bawah. Dan paling bawahnya masih ada flash lagi. Tapi tenang, gundukan kamera ini tipis aja kok. Jadi pas ditidurin di meja dan dipakai buat nulis-nulis atau gambar tuh masih stabil. Nggak yang sampai goyang parah. Kalau desain backnya sendiri malah ngingetin gue sama saudara jauhnya si Motorola Pad 60 Pro yang ada 2 ton warna gitu. Terus buat materialnya udah pakai unibody metal. Untuk posisi portrait gini, sebelah kiri ada pogo pin konektor buat keyboard. Di atas ada power button sama lubang speaker dengan tulisan Dolby Vision Atmos. Di kanan ada volume sama tempat charging pen. Dan di bawah ada speaker lagi, mic sama port Type-C. Habis itu lanjut ke bagian depan yang punya ukuran layar 11,1 inch dengan rasio 16:10. Dan buat gambaran, rasio YouTube itu 16:9 ya. Jadi kalau nonton di sini bakal ada garis hitam di atas sama bawah. Lanjut buat ukuran tablet, bezelnya termasuk tipis sih. Dan kalau dipegang masih sedikit nyentuh layar. Tapi nggak usah khawatir karena tetap bisa dijalanin. Feel pegangnya juga mantep sih, karena full metal ya, jadi berasa lebih solid dan adem di tangan. Ditambah tabnya termasuk tipis sih, cuma 6,2 mili, dan beratnya nggak sampai setengah kilo. Buat gua, material yang solid, tipis, dan entengnya ini jadi nilai plus di tablet ini. Oke, sebelum kita bahas kesaktian pen dan keyboard di tabletnya, mari kenalan dikit sama spesifikasi yang lengkapnya bisa lihat aja di layar ya. Gue bahas yang penting-penting aja nih. Yang punya ukuran 11,1 inch IPS dengan resolusi 3,2K Pure Sight Pro Display. Refresh rate-nya juga tinggi di 144 Hz. Untuk kualitas sih jagoan lah ya, resolusi tinggi, tajam juga, dengan warna yang cukup akurat. Jadi cocok buat edit foto atau video. Kalau pas gue lihat di outdoor gini juga masih cukup kelihatan loh. Habis itu kalau ngomongin chipset, dia pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang udah termasuk ngebut. Dan gue cek skor Antutunya itu dapat di 2,3 jutaan. Dengan kapasitas baterai bukan yang paling gede, tapi udah oke di 8860 mAh. Pakai teknologi silicon carbon juga dia. Jadi nggak heran ya, kapasitas segitu tapi punya bodi yang masih tipis. Oh ya, buat chargingnya support 60 watt, tapi chargernya kita dapat yang 45. Kalau buat kamera, standar tab kebanyakan aja ya. 13 megapiksel kamera utama berautofokus, yang udah cukup detail buat foto-foto dokumen, catatan di papan tulis, atau referensi gambar. Habis itu dia juga ketambahan 2 megapiksel makro yang bisa dipakai buat ambil detail produk.
Kalau buat selfie-nya ada 13 megapiksel ya, yang kualitasnya udah cukup oke sih buat online meeting, dan dia bisa shoot 4K loh kayak yang sekarang kalian lagi lihat. Dan sekarang nih kalian bisa dengar gimana kualitas mic-nya. Terakhir untuk spek lainnya, tab ini cuma Wi-Fi only, nggak bisa tambah SD card, IP53, punya 4 speaker ber-Dolby Atmos yang suaranya cukup menggelegar sih. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man. Terus udah USB 3.2 Gen 1, jadi pengiriman filenya lebih cepat sama bisa display out. Dan terakhir, kedapatan OS update 3 kali Android. Jadi kalian masih bisa dapat Android 16, 17, dan 18. Terus security update-nya selama 4 tahun. Overall, spek tablet ini cukup lengkap dan tinggi juga ya. Cuman satu yang buat gue cukup disayangkan, yaitu dari sisi fingerprintnya nggak ada sama sekali. Jadi ada perasaan nanggung aja gitu. Sama kayak subscriber channel YouTuber Cupu ini yang nanggung banget menuju 1 juta subscriber. Jadi kalau belum sub, sekarang boleh ya di subs. Thank you. Oke, jadi beginilah buat penampakan keyboardnya. Dia kepisah jadi 2 gitu. Ada bagian keyboard yang dilengkapi sama trackpad, sama bagian cover belakang yang ada magnetnya nih. Buat materialnya sendiri, kalau bagian dalam halus aja ya, tapi kalau bagian luar dia mirip leather gitu. Jadi ada sedikit tekstur dan nggak bikin licin. Buat pasangnya sih gampang banget, tinggal dideketin aja dan langsung nyosor sendiri tuh. Lumayan kuat magnetnya. Terus stand belakangnya juga punya sudut yang cukup jauh, jadi lumayan bisa nyender gini. Cuma keyboard ini nggak ada backlight-nya ya, jadi kalau gelap kalian cuma bisa ngandelin dari pantulan layar aja. Sama gue kepikiran ini nih guys, kalau misalnya keyboardnya bisa dibikin wireless, bakal mantep sih. Karena secara keyboardnya ini kan ada 2 bagian terpisah, jadi kalau bagian keyboardnya bisa buat ngetik dari jauh bakal lebih fleksibel. Setuju nggak? Untuk pengalaman ngetiknya nggak ada masalah, cukup enak buat gua. Paling ya agak kecil aja, karena emang ngikutin ukuran tabletnya juga. Terus buat trackpadnya juga responsif, bisa di tap ataupun diklik. Oh ya, di keyboard ini ada juga yang namanya Smart Key, yang bisa jadiin shortcut mulai dari aktifin Smart AI Input, Digital Assistant, atau buka app tertentu. By default, Smart AI Input ini bakal aktif ya. Jadi semacam asisten buat bantu kita generate kata-kata. Jadi nanti kita pencet sekali, bakal nongol tanda dandan. Terus, misalnya kita bisa suruh gombalin 1 kalimat buat istri dan pencet sekali lagi. Tunggu bentar dan tada! Kehidupan berkeluarga kalian bakal makin romantis. Terus keyboardnya cukup pinter ya. Kalau nggak sengaja kepencet, pas posisi kelipet gini nggak bakal terjadi apa-apa. Kalau pas dibalikin baru bisa berfungsi lagi. Nah, lanjut kita ke Tab Pen Pro yang ukurannya nggak terlalu tebel tapi nggak tipis juga. Terus bentuknya nggak full bulat, ada bagian yang rata. Jadi kalau gelinding bisa sedikit ngerem. Untuk charge-nya tinggal tempelin aja di bagian atas ini. Dan kalau ngomongin pen, pertama yang paling penting itu adalah fitur palm rejection-nya. Dan ini udah support, jadi nggak bakal ganggu pas lagi nulis atau gambar saat tangan kita kena layar. Terus buat latensi pennya juga termasuk rendah. Dilihat dari versi slow-mo-nya aja cuman dikit ya jarak waktu garisnya muncul. Tapi kalau pakai mata biasa hampir nggak berasa sih. Kalau buat fitur-fitur lain ada beberapa yang menarik. Kayak misalnya gesture yang bikin satset kalau mau copy, tinggal swipe up aja. Dan swipe down buat paste. Terus ada hand write to text yang bikin tulisan tangan kita langsung jadi teks. Jadi nggak perlu ngetik lagi kalau lagi pegang pennya. Kalau mau hapus juga tinggal coret-coret aja atau kasih spasi tinggal belah gini. Semua udah digampangin. Tapi yang paling gong menurut gua sih handwriting feedback atau haptiknya. Kita bisa atur seberapa intens getaran tiap-tiap tools kayak pensil, pulpen, dan sebagainya itu. Bakal beda rasanya. Udah gitu ada sound effect-nya pula lagi. Serius ini keren banget. Habis itu tentu aja dari coret-coretan gua yang tidak seberapa ini bisa langsung disulap pakai AI Sketch to Image. Tinggal dilingkerin pakai pen, pilih mau di-generate jadi 3D cartoon, graffiti, atau beberapa lagi di sini. Klik generate dan keluar deh hasilnya. Selain itu misalnya kita punya foto dokumen atau kartu nama, bisa otomatis di-crop dan dirapiin sama fitur Smart Capture. Terus kalau gambarnya kurang jelas, bisa di-combo lagi sama AI Super Res supaya gambar atau tulisannya lebih jelas tuh. Dan gak lupa buat hapus-hapus juga ada Smart Erase. Oke, kita masuk ke software.
Jadi, kalau ngomongin tablet yang mengarah ke second laptop, harus ada fitur kayak PC Mode ini yang tampilannya cukup mendekati ya. Di sebelah kanan bawah ada jam dan tanggal, baterai, dan lain sebagainya. Tiap-tiap app juga bisa dibuka sebagai window, jadi bisa buat multitasking tuh. Apalagi totalnya bisa buka sampai 10 window bersamaan, termasuk banyak loh ini. Cuma buat keluar dari PC Mode ini cukup tersembunyi dia. Mesti pilih logo bulat panah ke atas ini dulu dan pencet PC Mode. Terus ada juga fitur yang gak kalah berguna, yaitu Smart Connect, yang bisa ngehubungin tab dengan laptop atau device lainnya buat pindah-pindahin file. Misalnya gue mau transfer foto dari HP, tinggal pilih share, dan Lenovo Yoga Tab gue udah muncul di sini tuh. Pilih dan langsung ke transfer deh. Habis itu karena USB-nya udah versi 3.2 Gen 1 tadi, jadi bisa display out pakai external monitor. Ada dua pilihan, bisa dijadiin mirror atau extended. Fitur AI lainnya juga ada, kayak circle to search buat kepoin sesuatu yang ada di layar kita. Terus kalau kesepian juga bisa ditemenin Gemini buat tanya apapun. Kapan gue bisa kaya? Menjadi kaya itu butuh proses. Dan buat kalian yang suka meeting, juga bisa ditranskripsi secara real time ya, dari audio jadi teks. Jadi nggak perlu catat manual lagi. Cuman sayangnya kalau gue cek di sini, kok belum support bahasa Indonesia ya? Ya semoga ada update buat hadirin ini. Terakhir yang bikin tablet ini kelihatan serius buat menyasar para profesional, bisa kelihatan dari free trial beberapa bulan software-software yang ada. Cuman buat kalian yang tanya, apakah Office-nya udah PC level? Sayangnya kalau gua cek untuk Microsoft Word ini belum ya. Terus WPS Office-nya juga masih basic. Oke, kalau ngomongin varian dan harga, saat video ini dibikin, gue belum dapat info resmi ya. Tapi kalau gue kepoin, salah satu e-commerce di Blibli, di sana ada ditulis estimasi sekitar 9-10 jutaan. Untuk segmen tablet premium dan include keyboard plus pen pro-nya, menurut gue harganya udah termasuk kompetitif sih. Cuman tentu di harga segitu, tablet ini bukan buat semua orang. Kalau kalian cuma cari tablet buat entertainment, ya sayang banget. Justru kekuatan Lenovo Yoga Tab ini ada di sisi kreatif dan produktivitas. Belum lagi ditunjang sama bentuknya yang enteng dan tipis, plus fitur AI yang lumayan banyak. Cuma kalau ditanya juga apa yang masih kurang, buat gue yang bikin greget itu nggak adanya fingerprint sensor. Jadi rasa amannya agak kurang tuh. Habis itu kalau untuk urusan Office juga masih belum bisa PC level. Jadi jangan berharap bisa gantiin laptop utama 100%. Dan terakhir buat keyboardnya juga gue pribadi agak gatel karena belum ada backlight. Oh ya, kalau dari sisi after sales harusnya cukup bikin tenang sih. Karena selain dukungan 3 kali OS update dan 4 tahun security tadi, Lenovo Yoga Tab ini juga disertai 1 tahun Accidental Damage Protection 1. Jadi kalau amit-amit ada kejadian nggak disengaja kayak ketumpahan cairan, jatuh, layar rusak karena benturan, sampai lonjakan listrik, masih ada perlindungan tambahan 1 kali klaim. Buat device yang bakal sering dibawa mobile, ini nilai plus yang penting sih menurut gua. Jadi sejauh ini, Lenovo Yoga Tab ini termasuk salah satu tablet yang cukup menarik perhatian gua. Terutama buat kalian yang nyari kombinasi antara desain tipis, paket pen plus keyboard, dan fitur-fitur menarik yang gue tunjukin sepanjang video ini.